Racikan Berita 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bicara tentang isu terkini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa yang top isu bagi para aktivis, para pecinta kebenaran dan keadilan itu tetap saja masih seputar PIK, Pantai Indah Kapuk 2, yang pemiliknya itu adalah PANI, ya. PANI yang di belakangnya di rootnya itu adalah Aguan, dan ada juga sahamnya Salim di situ. Nah, kenapa ini jadi isu utama? Karena memang kita setelah sekian lama dan banyak yang mengadvokasi tentang berbagai pelanggaran hukum, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di PIK 2 itu, ternyata tanggapan yang muncul dari pemerintah itu hanya dari 3 menteri dan terkesan itu tidak terlalu menyentuh masalah. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mengikuti dan mendengar bagaimana banyaknya pelanggaran tentang masalah PIK 2 ini sejak bulan Mei, bulan Juni misalnya. Tapi reaksi pemerintah itu ya baru sekarang-sekarang ini gitu. Ya kita maklum lah, mungkin waktu Jokowi ya memang proyeknya dia ya, Jokowi, oligarki Jokowi dan Aguan. Tapi dari sisi Prabowo sendiri itu tidak secara gamblang menyatakan sikapnya, tapi memerintahkan 3 menterinya untuk bersuara. Nah, kalau kita sementara di sisi lain, kalau kita lihat korban yang ada itu bisa puluhan ribu ya di sekitar 9 kecamatan, mulai dari kecamatan yang ada di timur Kosambi sampai mendekati Merak. Ada namanya Tanara kalau tidak salah. Sebelum Tanara itu ada Kemiri. Kemiri itu masih di Tangerang. Jadi korban itu sudah begitu banyak yang menderita, ada yang mati. Tapi yang bersuara dari pemerintahan Prabowo itu hanya 3 menteri, dan Prabowo-nya sendiri belum kita dengar bersuara. Bahwa dalam pidato pelantikan, Prabowo menyatakan akan melawan adanya praktik negara dalam negara. Tapi bicara tentang PIK, kelihatannya dia masih minta menterinya, dan menterinya juga tidak ada yang menyinggung tentang kesengsaraan rakyat yang sudah ditindas, dizolimi itu gitu. Misalnya kalau Marwarar bilang kalau nanti ada real estate atau pengembang yang membangun perumahan, maka itu harus jelas ada program untuk rumah high level, menengah, dan tingkat rendah. Seperti itu. Lalu kalau Mendes bilang antara lain supaya aparat desa itu jangan cawe-cawe, artinya cawe-cawe itu untuk kepentingan pengembang, lalu tidak melindungi rakyat misalnya. Lalu kalau yang lebih progresif mungkin adalah Nusron. Nusron bilang ini ada pelanggaran-pelanggaran. Saya mencatat dalam tulisan saya itu yang diungkap oleh Nusron itu misalnya adalah pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tata ruang ya, lalu RT RW, dan ini kaitannya dengan perda-perda yang ada di Banten atau di Kabupaten Tangerang. Lalu ada rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri ATR BPN. Nah, tapi kalau kembali tadi ke isu tentang kejahatan yang dilakukan oleh PANI, Aguan, itu belum ada 1 menteri pun. Padahal tadi saya sebutkan korban sudah puluhan ribu. Orang kehilangan tempat tinggal, orang dipaksa menjual tanah dengan harga super murah. Kemudian orang yang tidak punya pencaharian lagi, yang tadinya bertani atau melaut sebagai nelayan, atau punya tambak, atau sebagai pekerja lepas, itu hilang mata pekerjaannya karena terusir
dan dapat uang itu hanya dihargai tanahnya itu 50.000 per meter. Nanti mereka jual di atas 30 juta per meter misalnya. Ini sudah nyata korban di lapangan. 3 menteri tadi tidak bicara, jangankan Prabowo, 3 menteri aja tadi tidak bicara gitu. Nah, begitu temuan atau komentar atau permasalahan yang diungkap Nusron tentang pelanggaran-pelanggaran itu muncul, maka kita justru melihat tanggapan dari Pani misalnya, sekretaris perusahaannya mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran misalnya. Lalu dari sekretaris Kementerian Perekonomian yang di bawah Airlangga yang menerbitkan Permenko 6 2024 yang menjadikan PIK 2 sebagai PSN misalnya, itu mengatakan ini nanti bisa diselesaikan dengan mudah dengan rapat koordinasi katanya. Dan itu hanya menyangkut masalah legal proyek PIK 2. Tidak satu pun yang menyinggung tadi korban yang sudah begitu banyak dan menderita. Rakyat itu seolah-olah bukan rakyat Indonesia. Maka saya kembali tadi ke isu tentang negara PIK 2. Kenapa seperti itu saya nyatakan? Karena memang yang ada itu di Tangerang bagian utara itu ya negara PIK 2. Sementara negara KRI itu tidak hadir. Pejabat-pejabatnya itu sudah bergabung di dalam program jahat ala penjajah yang dimotori oleh pengusahanya itu Aguan Salim, lalu yang penguasanya itu Jokowi, Airlangga dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang ada. Jadi saya kira ke depan ini memang kita rakyat ini harus digalang ya, terutama rakyat-rakyat yang sudah jadi korban itu kita harapkan bisa kita kompilasi permasalahannya lalu kita gugat kepada pemerintah. Siapa tahu nanti akan turun pertolongan Allah ya. Kalau berharap kepada DPR itu kelihatannya juga sudah seperti menggantang asap. Sama juga dengan DPRD yang ada di Tangerang atau yang ada di Provinsi Banten. Mereka ini semuanya sudah dikangkangi oleh negara PIK 2 yang dipimpin oleh Aguan dan didukung penuh oleh Jokowi dan menteri-menteri yang tadinya berada di bawah kabinet Jokowi waktu dia jadi masih jadi presiden. Jadi dengan kondisi demikian, saya kira rakyat harus bangkit. Kita harus menggalang kekuatan, kita harus memberikan advokasi, dukungan, penyuluhan, bimbingan kepada rakyat yang sudah menjadi korban untuk kita secara sistematis dan berkelanjutan itu melakukan perlawanan. Itu satu hal. Hal lain adalah kita mau seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di Jabodetabek, ini bangkit untuk melawan. Melawan apa? Melawan kezoliman negara PIK 2 ini. Karena negara KRI sudah tidak hadir di PIK 2, maka rakyat saya kira sudah waktunya untuk bangkit, minimal menyadarkan ya. Tadi saya menyinggung tentang 3 menteri Prabowo, lalu Prabowo-nya sendiri belum bersikap, maka dengan bangkitnya rakyat itu diharapkan bisa mengingatkan Prabowo, Anda itu presiden KRI, dan tidak bersekutu mestinya dengan negara PIK 2. PIK 2 ini sudah zolim kepada negara yang ada di KRI. Anda jangan diam saja, Anda mewakili rakyat seluruh Indonesia untuk supaya ada penjajahan di negara PIK 2 itu dihentikan, dilawan. Jangan malah Anda diam saja. Saya kira itu pesan yang ingin kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi pertama tadi kepada rakyat untuk bangkit, kedua kepada Presiden Prabowo untuk menunjukkan kekuasaannya bahwa dia presiden, dia adalah panglima tertinggi, dia adalah penguasa tertinggi di negara KRI, sementara negara KRI itu sebagian rakyatnya sudah dijajah di negara PIK 2, maka saatnya untuk bangkit, saatnya untuk maju paling depan memimpin perlawanan dari negara KRI kepada atau terhadap negara PIK 2. Saatnya Anda menunjukkan bahwa Anda itu memang Presiden Republik Indonesia. Saatnya untuk menunjukkan bahwa itu Anda adalah
harimau, bukan kucing. Untuk bagaimana bisa sama-sama bersama rakyat melawan kezoliman yang dilakukan oleh penjajah negara PIK 2. Yang di belakangnya itu jelas adalah pengusaha oligarki yang hanya berorientasi kepada untung besar sambil berupaya untuk tetap dekat dengan lingkungan kekuasaan, tapi untuk dua tujuan ini menghalalkan segala cara, menguasai seluruh lini mulai dari lurah sampai ke tingkat presiden, dan juga sangat berpengaruh untuk membuat undang-undang atau kebijakan atau peraturan yang bisa mendukung suksesnya proyek PIK 2 atau proyek-proyek lain. Nah, yang terakhir sekali saya ingin mengajak kepada kita semua di seluruh Indonesia untuk melawan model-model penjajahan negara PIK 2 ini di tempat lain. Misalnya, ada PSN yang sudah dimasukkan dalam lampiran Permenko nomor 6, itu misalnya BSD. Ada proyek di Surabaya namanya Surabaya Frontline atau Front City. Ini di pinggir pantai juga ini. Ini juga sama PSN, tapi pemiliknya misalnya itu adalah pemilik kopi kapal api dan investor Cina. Dapat status PSN. Nah, salah satu yang menjadi masalah bagi rakyat tentang PSN ini adalah dengan mendapat status PSN itu seolah-olah mereka menjadi alat untuk berlindung sekaligus mengerahkan kekuatan negara menghadapi rakyat. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi mendapatkan rente besar dan tetap mencengkram kekuasaan. Dan itu jelas melanggar Pancasila, sekian banyak undang-undang, dan saya kira yang paling penting adalah sekitar 6 dari 10 hak rakyat Indonesia, kalau itu kaitannya dengan HAM, itu dilanggar. Jadi kalau bicara hak asasi manusia, orang Indonesia itu, hidup Indonesia itu punya 10 hak, misalnya, dalam konstitusi, maka 6-nya itu sudah dilanggar. Jadi ini memang hal yang sudah nyata, terbukti di lapangan. Tinggal sekarang bagaimana ini bisa berhenti. Tapi ini tidak akan pernah bisa berhenti kalau rakyat itu diam. Ya, kalau rakyat itu justru tidak berani untuk bersikap untuk melawan penjajah-penjajah. Kalau yang sekarang ada penjajah di Tangerang sana, negara PIK 2, sebetulnya penjajah sebelumnya itu sudah ada, misalnya penjajah yang ada di Rempang. Nanti ada penjajah yang ada di Surabaya tadi, atau nanti di Pantura. Mereka juga akan membangun yang namanya Giant Seawall, ya, itu di pantai utara Jawa itu. Ini bisa minimal seperti kenapa misalnya proyek reklamasi pantai utara itu dihentikan, karena di samping melanggar undang-undang juga itu merusak lingkungan. Dan yang namanya Green Seawall itu juga akan sama, dan sudah banyak pakar yang menyebutkan bahwa ini harus di stop. Ternyata ini menjadi salah satu proyek strategis nasionalnya Prabowo misalnya. Nah, ini juga harus sesuatu yang kita akan advokasi dan kita akan lawan. Tapi minimal tadi, mari kita rakyat Indonesia bangkit melawan penjajahan dari rezim yang sudah berlaku sebagai VOC ini, agar ini bisa dihentikan. Kalau tidak, kalau ini dibiarkan, maka tunggulah waktunya bahwa ini akan datang juga ke tempat-tempat Anda. Dan cengkraman oligarki itu akan semakin kuat, termasuk Pak Prabowo pun mungkin tidak bisa melawan. Sehingga dia bergabung dengan mereka. Nah, sebelum ke sana, Pak Prabowo kita ingatkan bahwa Anda itu Presiden Republik Indonesia, tapi rakyat juga kita ingatkan untuk mari bersama Pak Prabowo melawan kezoliman dari penjajah VOC, ala VOC yang ada namanya itu penjajah dari negara PIK 2. Pimpinannya itu adalah Agwan yang didukung oleh Jokowi. Saya kira begitu.
Racikan Berita 1.